Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Sonogi. Baik, di kesempatan baik ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru seputar seleksi P3K 2024, yang mana pada hari ini teman-teman BKN kembali mengupdate terkait dengan data terbaru untuk pendaftar P3K 2024 yang bisa kita cek nanti bersama-sama berapa sudah yang MS memenuhi syarat dan juga yang TMS. Oleh karena itu, silakan disimak videonya sampai selesai untuk mendapatkan informasi dan penjelasan selengkapnya. Baik teman-teman, langsung saja kita cek di sini. BKN kembali mengumumkan perihal untuk perkembangan pendaftaran untuk periode pertama, yang mana sudah memasuki pendaftaran hari ke-15. Jadi kalau kita hitung berdasarkan jadwal yang sudah dirilis oleh BKN, itu tinggal 5 hari lagi ya teman-teman, karena sampai tanggal 20 Oktober 2024. Nah, di sini BKN mengimbau untuk selalu baca buku petunjuk dan pengumuman instansi sebelum mendaftar, dan juga diimbau kepada seluruh pelamar P3K untuk menghindari submit atau resume di akhir batas waktu. Nah, langsung saja kita lihat datanya untuk statistik pendaftaran dimulai dari P3K Guru, teman-teman. Untuk data saat ini, jumlah pendaftar itu pelamar sudah berjumlah 233.669. Sedangkan yang sudah submit baru di angka 68.525. Jadi ini belum ada sampai 100 ribuan, teman-teman. Sedangkan yang mendaftar itu sudah 200 ribu lebih. Nah, untuk yang sudah diverifikasi memenuhi syarat, alhamdulillah sudah mencapai di angka 19.579. Namun kabar buruknya ternyata dari verifikasi yang sudah dilakukan oleh instansi sudah juga mencapai 1000, di angka 1000 teman-teman, yang tidak memenuhi syarat atau TMS, yaitu 1175 untuk yang P3K Guru. Nah, tentunya nanti ini akan bisa dicek bagi teman-teman apa penyebab TMS-nya ketika sudah pengumuman hasil seleksi, yang bisa dicek di akunnya masing-masing untuk alasan TMS-nya. Nah, selanjutnya untuk statistik pendaftaran P3K Nakes. Nah, untuk Nakes sendiri, data saat ini jumlah pendaftarnya, pelamarnya berjumlah 72.130, sedangkan yang sudah submit itu 6.066, dan alhamdulillah yang verifikasi memenuhi syarat 2005, dan yang tidak memenuhi syarat juga ada. Namun di sini untuk yang nakes cukup kecil angkanya, yaitu 83 teman-teman, yang dinyatakan TMS yang sudah dilakukan verifikasi oleh instansinya. Nah, kemudian untuk yang statistik pendaftaran P3K teknis ya, jumlah pendaftar yang terbanyak di tahun ini tentunya P3K teknis, yang mana untuk data saat ini jumlah pelamar yang sudah daftar mencapai di angka 775.078 teman-teman. Dan untuk yang sudah submit itu di angka 141.158, dan sudah diverifikasi oleh instansi dan memenuhi syarat yaitu di angka 40.798. Dan untuk yang verifikasi TMS ini cukup banyak juga teman-teman, karena mencapai di angka 2.534. Nah, tentunya bagi teman-teman yang belum submit, sesuai dengan himbauan dari BKN, selalu baca buku petunjuk dan pengumuman instansi sebelum mendaftar atau sebelum submit. Dan juga jika bingung teman-teman, silakan berkoordinasi langsung dengan instansinya, BKD ataupun BKPSDM. Dan di sini BKN menghimbau untuk menghindari submit atau resume di akhir batas waktu, karena hal ini dikhawatirkan dari berita yang sudah kami dapatkan juga teman-teman, itu sudah ada tampilan seperti ini ya, bahwasanya website SSCSN susah diakses honorer menjelang penutupan pendaftaran. Beritanya sudah ada, karena di sini sudah banyak honorer yang kelimpungan beritanya karena tidak bisa mengisi dokumen-dokumen untuk persyaratan pendaftaran P3K 2024, yaitu menjelang penutupan pendaftaran web SSCSN BKN malah error. Nah, kasihan kawan-kawan honorer tidak bisa mengaksesnya, kata Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Indonesia Bu Nurbaiti kepada GPNN Selasa 15 Oktober. Nah, setelah kita cek teman-teman, ya mungkin barangkali sempat ya ada error atau susah diakses websitenya. Tentunya ini berkaitan dengan semakin banyaknya di akhir-akhir pendaftaran ini
pelamar mengunjungi website SSCSN. Karena dari data yang tadi kita lihat dari jumlah pendaftaran dan jumlah submit itu masih sangat jauh perbedaannya, teman-teman. Jumlah pendaftar yang banyak, sedangkan yang submit baru belum sampai 50%-nya, teman-teman, yang sudah submit. Nah, tentunya hal ini yang dikhawatirkan oleh BKN tentunya dengan himbauan disampaikan untuk bagi teman-teman yang sudah melakukan pelamaran atau daftar, hindari submit atau resume di akhir batas waktu. Nah, kemudian sesuai juga dengan himbauan dari BKN untuk membaca buku petunjuk pendaftaran, silakan teman-teman download terlebih dahulu di website sscsnbkn.go.id, yaitu di bagian buku petunjuk. Nah, di sini ini adalah buku petunjuk resmi pendaftaran tahun 2024 untuk P3K Guru, Tenaga Kesehatan, dan juga Tenaga Teknis. Silakan teman-teman baca kembali buku petunjuknya, dan yang terpenting mengenai unggah persyaratan, karena biasanya yang banyak TMS ataupun kesalahan yang dilakukan oleh pelamar itu di bagian unggah dokumen. Nah, kemudian untuk penggunaan materai, kan untuk di tahun 2024 itu sudah bisa menggunakan baik yang konvensional maupun e-materai. Jadi silakan teman-teman menggunakan pilih ya, yang mana bagi teman-teman memudahkan dalam proses pendaftaran. Namun tentunya ingat, materai konvensional atau tempel yang digunakan, usahakan jangan menggunakan materai yang sudah pernah dipakai, teman-teman. Gunakan satu dokumen, satu materai, seperti itu. Nah, ini silakan dilihat lagi terkait dengan bagian unggah ya, sebelum resume pendaftaran. Di bagian sini silakan dibuka, dibaca lagi dengan teliti terkait dengan isian data di bagian resume pendaftaran di akunnya masing-masing. Silakan dilihat kembali terkait dengan persyaratan instansi, dokumen-dokumen yang dipersyaratkan untuk melakukan pendaftaran P3K 2024. Jangan sampai teman-teman melakukan salah upload, yang seharusnya KTP malah diupload surat lamaran dan seterusnya ya. Karena hal tersebut merupakan kesalahan yang dilakukan oleh pelamar yang berdasarkan penjelasan di aturan buku petunjuk bahwasanya jika kesalahan dilakukan oleh pelamar, maka TMS yang tidak memenuhi syarat tadi kemungkinan besar tidak diterima oleh verifikator alasannya, karena kesalahan dilakukan oleh pelamar, seperti itu. Nah, di sini tertulis ya, fitur ajukan sanggah bukan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan pelamar. Ya, alasan sanggah pelamar itu harus benar, realistis, dan tidak mengada-ada dan berdasarkan dokumen yang sudah diunggah sebelumnya, seperti itu. Baik teman-teman, itu terkait dengan informasi terbaru yang kami dapatkan dari data yang disampaikan jumlah pelamar atau statistik pendaftaran P3K 2024, baik untuk P3K Guru, Tenaga Kesehatan, dan juga Tenaga Teknis. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.